Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang selalu memberikan nikmat yang tak terukur, sehingga menjadikan Indonesia subur dan makmur karena Allah yang Maha Ghafur. Salawat bertangkaikan salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, sauri taula dan umat muslim, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, insya Allah, saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai pentingnya niat. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat adalah keinginan yang ada dalam hati untuk melakukan sesuatu. Secara terminologi syar'i berarti keinginan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat itu ada di dalam hati. Bahkan semua perbuatan manusia didasarkan oleh niat. Niat baik seorang muslim itu tentu saja muncul dari hati yang khusyuk dan tawadhu. Setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Yang artinya, dari Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap manusia akan dibalas sesuai dengan apa yang telah ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan ingin mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, dan siapa yang hijrahnya karena ingin memperbaiki kehidupannya di dunia dan karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang telah ia niatkan. Dikatakan juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila perkataan tidak sesuai dengan perbuatan, maka itu ciri-ciri orang munafik. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar pengaruh niat terhadap amal perbuatan yang akan kita perbuat. Ketika kita niat melakukan sesuatu ikhlas karena Allah, maka Allah akan menerimanya. Tetapi ketika di dalam hati kita tidak ikhlas, maka Allah akan menolaknya. Salah satu amalan yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu thalabul ilmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, bagaimana sih niat kita ingin menuntut ilmu, tetapi menuntut ilmu itu harus benar. Syekh Abdus Salam
mengatakan ada 3 perkara niat supaya kita itu benar dalam menuntut ilmu. Yang pertama, niatkan kita itu menuntut ilmu hanya karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita sudah mempunyai ilmu, maka jangan dipendam sendiri teman-teman, tetapi harus mengamalkannya kepada orang lain dan mengajarinya kepada orang lain. Dan yang ketiga, selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak memerlukan waktu yang sebentar. Terus, kenapa sih menuntut ilmu itu harus diniatkan benar-benar gitu? Karena teman-teman, di zaman sekarang ini masih banyak orang yang menyalahgunakan niat. Seperti halnya, banyak sekali orang yang berpendidikan tinggi, mengeluarkan biaya yang banyak, mengeluarkan waktu yang banyak, tetapi niat dalam hati itu hanya karena ingin mendapatkan pangkat, derajat, dan lain sebagainya. Padahal hal itu hanya hal duniawi, bukan hal akhirat. Nah, di masa pandemi ini kita belajar online, maka harus diniatkan dengan niat yang ikhlas, karena tidak akan terasa dan tidak akan menjadi beban kepada pikiran kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.